Halo, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa dan siswi yang dimuliakan oleh Allah, Alhamdulillah kita bisa berjumpa pada hari ini. Selawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad SAW. Siswa dan siswi yang dimuliakan oleh Allah, kemarin kita sudah belajar tentang proses masuk kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Sekarang kita akan belajar tentang kerajaan-kerajaan yang bercorakan Hindu-Buddha, terutama di Indonesia. Sebelum kita melanjutkan ke materi ini, barangkali baiknya kita berdoa dulu, biar menambah barokah daripada pembelajaran kita kali ini. Berdoa di dalam hati, menemukan kepalihan hikmat mulai dari sekarang. Berdoa selesai, terima kasih atas doanya. Siswa dan siswi yang dimuliakan oleh Allah, kerajaan yang bercorakan Hindu-Buddha pertama di Indonesia. Melihat daripada peta konsepnya, kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia dilihat dari kerajaan bercorak Hindu-Buddha, ada kerajaan Kutai Kartanegara, ada kerajaan Tarumanegara, ada kerajaan Sriwijaya, Pajajaran, Singosari, Mataram Kuno, Kediri, dan Majapahit. Dilihat dari segi kebudayaannya, yaitu ada politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Kemudian kita lihat dari peninggalan-peninggalannya berupa prasasti dan berupa candi. Ini adalah peta di mana kerajaan bercorak Hindu, ada kerajaan bercorak Buddha, dan ada kerajaan bercorak Hindu-Buddha. Silahkan dilihat. Nah, ini kerajaan bercorakan Hindu. Sriwijaya itu kerajaan yang bercorakan Hindu-Buddha. Ada Tarumanegara atau Pajajaran, itu bercorakan Hindu. Kaling, ini bercorakan Hindu-Buddha. Adapun Mataram, Kediri, Singosari, Majapahit, ini bercorakan Buddha. Nah, ke kerajaan Bali sampai sekarang kerajaan itu bercorakan Hindu. Abad keempat Masehi, ini ada perbedaan pendapat tentang abadnya ini. Ada bilang abad ke-7, ada yang bilang abad ke-5, ada yang bilang abad ke-4. Kita tidak permasalahkan. Letak di Kalimantan Timur di Sungai Mahakam. Sumber sejarah ditemukan prasasti Yupa. Nama rajanya adalah Kudungga, Aswawarman, Mulawarman. Corak kerajaannya adalah agama Hindu Siwa. Ekonominya perdagangan maritim. Kehidupan sosial rakyatnya tertib, terorganisir, dan rapi karena pusat pada raja. Kehidupan politiknya kepala suku yaitu Kudungga, kerajaannya yaitu Mulawarman, sampai kejayaannya. Kemudian ini adalah letaknya. Letaknya adalah di sini. Nah, ini peta yang digambarkan. Selanjutnya, silsilah keluarga kerajaan Kutai. Ada Kudungga, anaknya adalah Aswawarman, kemudian anaknya lagi adalah Mulawarman. Nah, ini lebih jauh tentang peta kerajaan Kutai Kartanegara. Selanjutnya, ini adalah prasasti Yupa yang ditemukan. Hurufnya adalah huruf Palwa. Nah, diukir di batu. Ini ditemukan di desa Yupa. Sekarang prasasti ini sudah diambil oleh museum di pusat Jakarta. Jadi tidak ada lagi di sini. Ini cuma replikanya saja. Kemudian, abad ke-5 Masehi letak di Jawa Barat di tepi Sungai Citarum. Sumber sejarah berita dari Fahisen menyebutkan banyak kaum Brahmana datang ke Taruman. Ditemukan 7 buah prasasti, Cirutigun, Jambu, Kebun Kopi, Pasir Awi, Prasasti Munjul, Prasasti Tugu. Nama rajanya adalah Punawarman. Corak kerajaannya adalah Hindu, Buddha. Agama aslinya adalah animisme dan dinamisme. Ekonominya berburu, perikanan, pertambangan, perkebunan, atau agraris. Kehidupan sosialnya, rakyat telah memiliki jiwa gotong royong,
penggalian sungai Gomati untuk kepentingan rakyat. Toleransi agamanya pun tinggi. Kehancuran dan kenapa hancur? Mendapatkan serangan dari kerajaan Sriwijaya sekitar abad ke-7. Nah, ini petanya. Lanjut ya. Lanjutnya, ini peta. Nah, kerajaan Tarumanegara. Ekonominya, pertanian dengan segregasi, perikanan air tawar, perdagangan, berternak, sosial budayanya, susunan masyarakat sudah teratur, terdapat golongan Brahmana Ksatria, mayoritas masyarakat terdiri dari golongan petani, pedagang pelaut, pemburu, peternak, dan nelayan. Ini prasasti yang saya sebutkan tadi, ya, ada prasasti Tugu, prasasti Cidang Hiang, Muara Cianten, prasasti Jambu, prasasti Ciuritiun, Ciaru, Teun, prasasti Kebun Kopi, dan Pasir Aun. Prasasti. Ya, ada kerajaan Sriwijaya. Pada abad ke-7 Masehi, letak di Palembang, di tepi Sungai Musi. Sumber sejarah berita dari Arab, Zabak, Zribusa, Cina, Cedipos, India, ditemukan 7 buah prasasti. Nama rajanya adalah Dapuntahyang, Bala Putra Dewa, mencapai kejayaannya ini. Sanggrama, Wijaya Tunggawarman. Corak kerajaan adalah agama Buddha, ekonomi perdagangan, dan maritim. Kerajaan Sriwijaya, pada mulanya letak Sriwijaya tidak di Palembang, melainkan di Muara Takus atau Minanga Tarwan, yaitu daerah pertemuan antara Sungai Kampar kanan dan Kampar kiri. Pendapat ini diperkuat dengan pendapat Itsing yang mengatakan bahwa daerah Sriwijaya dilalui garis khatulistiwa. Daerah yang dimaksud adalah pertemuan antara Sungai Kampar kanan dan Kampar kiri atau Muara Takus. Baru setelah berhasil meluaskan wilayah ibu kota Sriwijaya pindah ke Palembang. Ini adalah petanya. Ya, petanya. Saya lihat. Selanjutnya sumber sejarah, sumber berita Cina, sumber tertulis 5 prasasti. Ada prasasti Kubukan Bukit, prasasti Talang Tuwo, prasasti Telaga Batu, prasasti Kota Kapur, prasasti Karang Birahi. Ini adalah prasastinya. Prasasti Kota Kapur, prasasti Talang Tua, ini prasasti Karang Birahi. Jadi sejarah itu sesuai dengan yang perlu ketahui tidak akan bisa dibuktikan ada kalau tanpa adanya bukti dari prasasti ini. Nah, ya. Kalau tidak ada bukti seperti ini, tertulis seperti ini, maka itu bukan sejarah. Itu bisa jadi dongeng, bisa jadi cerita rakyat, bisa jadi bisa jadi cuman tabu belaka. Nah, jadi seperti itu. Ini prasastinya. Peran Sriwijaya sebagai kerajaan maritim, daerahnya yang strategis, memiliki potensi alam yang berlimpah, runtuhnya kerajaan Punan, Indochina maksudnya, langsung berpengaruh di Asia Tenggara. Kondisi sosial budaya, masyarakat Sriwijaya hidup berdagang, kondisi yang baik dan menguntungkan ini menyebabkan Sriwijaya menjadi pusat perdagangan nasional dan pusat perdagangan di Asia Tenggara. Sebagai pusat perdagangan, Sriwijaya banyak memperoleh pemasukan dari bea cukai barang, bea cukai keluar masuk kapal, hasil keuntungan perdagangan Sriwijaya, upeti dari daerah taklukan. Dan imperialisme sudah ini. Mereka sudah biasa mengimperialisme. Keruntuhannya kenapa? Karena Bandar Sriwijaya semakin lama letaknya semakin jauh dengan pantai.
Adanya ekspedisi Pamalayu dari Singasari, adanya serangan dari Kubilai Khan, adanya persaingan dengan Islam, harga barang di Sriwijaya dan bea cukai di Sriwijaya semakin mahal. Akibatnya serangan Majapahit 1377 Masehi, ini itu mengakibatkan keruntuhan juga. Kalah bersaing dari kerajaan Siam dari Thailand, serangan dari kerajaan Chola atau India di 1024 Masehi. Ini yang menyebabkan kerajaan Sriwijaya runtuh. Muncullah kerajaan Mataram kuno 8 Masehi. Kerajaan Mataram kuno terletak di Jawa Tengah bagian utara. Nama dinastinya adalah dinasti Sanjaya. Dan Jawa Tengah sebagai bagian selatan dinasti Sailendra. Kerajaan Mataram kuno di wilayahnya subur karena dikelilingi gunung-gunung yang menghasilkan sumber mata air yang bermanfaat bagi pertanian penduduk Mataram kuno. Kemudian, kerajaan Mataram terdiri dari dua dinasti, yakni dinasti Sanjaya dan dinasti Sailendra. Dinasti Sanjaya yang bercorak Hindu didirikan oleh Sanjaya pada tahun 732. Dinasti Sailendra yang bercorakkan Buddha Mahayana didirikan oleh Banu pada tahun 752. Dinasti Sailendra, dinasti ini diduga berasal dari daratan Indocina, sekarang Thailand dan Kamboja. Peninggalan terbesar dinasti Sailendra adalah Candi Borobudur yang selesai dibangun pada masa pemerintahan Raja Samaratungga. Ini adalah Borobudur, Candi Borobudur ini adanya di Jogja. Selanjutnya dinasti Sanjaya, dinasti ini didirikan oleh Raja Sanjaya, Rakayan Jambri, Prabu Harisdama, Cicit Wiretikandayu, Raja Kerajaan Galuh pertama. Dibuktikan dengan prasasti Canggah, Balitung, dan cerita Prahayangan. Sanjaya adalah penguasa Sunda, Galuh, dan Kalingga atau Kerajaan Mataram. Peninggalannya Candi Rangra Jonggrang atau Lara Jonggrang. Seperti itu. Dia ini, ini Sanjaya. Jadi Borobudur itu dinasti Sailendra, kalau ini dinasti Sanjaya. Bapak pernah ke sini? Satu kali Bapak pernah ke sini. Tapi tidak utuh seperti ini. Sudah mengalami fase karena ada runtuh-runtuhnya, karena ada gempa bumi, makanya agak runtuh. Kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya di Kerajaan Mataram kuno. Ekonomi pertanian, beternak, perdagangan, terdapat pasar berdasarkan penanggalan Jawa, ada kerajaan rumah tangga, perdagangan internasional berkembang pesat. Sosial dan budaya kehidupan sudah teratur, terdapat orang asing menetap dan membayar pajak seperti warga pribumi walaupun berbeda jumlahnya. Kediaman keluarga istana terpisah dengan para hamba dan terpisah tembok dengan rakyat. Mengenal adanya buruh dan budak. Tuh. Buruh dan budak. Selanjutnya, kejayaan Kerajaan Mataram kuno mengalami kejayaan pada masa dinasti Sailendra, yaitu pada Raja Indra yang mengembangkan Kerajaan Mataram sebagai kerajaan maritim. Tonggak Kerajaan Mataram kuno, awal mula konflik antara kerajaan. Ini ceritanya Raja Sanjaya mengubah Kalingga dengan Mataram. Ia menjadi raja pertama Mataram Hindu dengan ibu kota Medangkamolan. Masa ini juga merupakan masa pendirian candi-candi siswa di Gunung Dia.
Selanjutnya adalah ke kerajaan Pajajaran. Siswa dan siswi yang dimuliakan Allah, kerajaan Pajajaran, sumber-sumber sejarah tentang kerajaan Pajajaran dapat diketahui dari jumlah prasasti dan kitab cerita. Di antaranya adalah prasasti Rakian Juru Pengambat, prasasti Horen, prasasti Citasi, dan prasasti Astana Gede, kitab carita Kidung Sundayana, dan kitab carita Prahayangan. Ini bukti-bukti adanya kerajaan Pajajaran. Ini petanya, peta kekuasaan Pajajaran. Kita lanjutkan. Di kerajaan Pajajaran, di bidang ekonomi, sosial, dan budaya, ya, ekonomi perdagangan terdapat 6 pelabuhan penting: Banten, Pontang, Cigede, Manggara, Sunda Kelapa, dan Cimanuk, masing-masing dikepalai oleh seorang syah bandar. Ada pertanian. Dari segi sosial budaya, masyarakat Pajajaran digolongkan menjadi golongan seniman, petani, pedagang, dan penjahat. Ini. Baik, kita lanjutkan. Ini kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya kerajaan Pajajaran. Kemudian, selanjutnya, Kerajaan Majapahit. Kerajaan ini berjajakan Hindu yang terakhir dan terbesar di Jawa. Kerajaan ini juga terletak di sekitar Sungai Berantas di Jawa Timur dengan pusatnya di Tarik, Mojokerto. Kerajaan Majapahit didirikan oleh Raden Wijaya sekitar tahun 1293 Masehi dengan dibantu oleh Arya Wiraraja, Nambi, Lembusora, Ronggolawe, dan Kebo Anabram. Kerajaan Majapahit mengalami masa keemasannya pada masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk dengan gelar Rajasa Negara. Ia didampingi Gajah Mada sebagai Mahapatih. Siswa dan siswi yang dimuliakan, ini adalah peta dari kekuasaan kerajaan Majapahit. Ini bisa dilihat hampir seluruh Nusantara dikuasainya. Hubungan luar negeri, Majapahit juga memiliki hubungan dengan Champa, Kamboja, Siam, Birma, bagian selatan, dan Vietnam, dan bahkan mengirim duta-dutanya ke Tiongkok. Kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya di kerajaan Pajajaran. Ekonominya pertanian, perdagangan, pelayaran, serta kerajinan. Sosial budayanya, masyarakatnya hidup rukun, aman, dan tentram. Terdapat agama Hindu, Siwa, dan Buddha. Pembagian masyarakat berdasarkan pekerjaan, yaitu petani, pedagang, dan pengrajin. Lanjut. Keruntuhan kerajaan ini tidak adanya sosok yang dihormati dan disegani. Setelah Hayam Wuruk wafat, Gajah Mada mengundurkan diri dari konflik. Perebutan tahta kekuasaan antara putri mahkota Kusumawardhani, putra dari selir Hayam Wuruk Iram Bumi. Kemudian perang Paragreg. Ini ada perang Paragreg. Muncullah kerajaan Kediri. Berdirinya kerajaan Kediri dapat ditelusuri dari peristiwa pembagian wilayah kerajaan Mataram kuno oleh raja terakhirnya, yaitu Airlangga, yang mana membagi kerajaan menjadi dua, yaitu menjadi Panjalu dan Jenggala. Pada tahun 1044 Masehi, terjadi perang saudara yang berlangsung hingga tahun 1052 Masehi. Semula Jenggala adalah pihak yang menang. Ketika di bawah pemerintahan Jayeswara, Panjalu dan Jenggala berhasil disatukan dan menjadi kerajaan Kediri. Raja Kediri yang paling terkenal adalah Raja Jayambaya. Di bawah pemerintahan Jayambaya, kerajaan Kediri mencapai puncak kejayaannya. Jayabaya dikenal sebagai raja yang besar dan bijaksana. Ia juga dikenal sebagai pujangga
karya Jayabaya yang hingga kini sangat dikenal dengan Jangka atau Ramalan Jayabaya. Ini adalah peta kekuasaan kerajaan Kediri. Ya, Kediri sedikit aja. Silsilah Raja Kediri. Ini bisa dilihat. Kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya di Kerajaan Kediri. Ekonomi, berkembangnya pertanian, peternakan, dan perdagangan. Sosial, toleransi agama yang kuat dan menjalin kerjasama. Budaya, kitab Samaragana, karya Empu Darmaja, kitab Bratayuda, karya Empu Sedah, dan Empu Panuluh, dan lain-lain. Keruntuhan, terdapat serangan dari kerajaan Singosari yang dipimpin oleh Ken Arok. Muncullah kerajaan Singosari. Kerajaan Singosari ini didirikan sekitar tahun 1222 Masehi oleh Ken Arok. Wilayah kerajaan ini meliputi bekas wilayah kerajaan Mataram kuno di Jawa Timur dan kerajaan Kediri. Kita ketahui bahwa setelah mengalahkan Kertajaya dalam pertempuran di Ganter, Ken Arok menyatukan kerajaan Kediri dengan Tumapel menjadi kerajaan Singosari. Kerajaan Singosari mengalami masa keemasan pada masa pemerintahan Raja Kartanegara. Nah, sumber sejarah prasasti adanya prasasti Barawi, Malibong, Kusmara, dan Ponsang. Kitab Pararaton tentang kehidupan kerajaan Singosari. Ini kehidupannya, ada pertanian sama seperti yang lainnya. Ini ada kerajinan tangan, ada juga buruh dan nelayan, terdapat pasar mengikuti tanggalan jam. Ini sosial budaya seluruh masyarakat Singosari terdiri atas keluarga raja, bangsawan kelas atas, raja umum kelas bawah, dan terdapat rakyat umum kelas bawah maksud saya, dan terdapat kelompok pas tertua agama Hindu dan Buddha. Nah, oke. Ini adalah insyaallah kita akan lanjutkan dengan masuk dan berkembangnya budaya dan agama Islam di Indonesia. Siswa dan siswi yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pelajaran kita kali ini sudah selesai, dan perlu diingat bahwasanya di Indonesia tidak lain dan tidak bukan pengaruh dan kebudayaan agama Hindu-Buddha masih ada. Akan tetapi pengaruh dan kebudayaan itu hilang, berakhir pada abad ke-13. Seiring berkembang pesatnya pengaruh Islam dari Timur Tengah, kerajaan-kerajaan Islam mulai berdiri di Sumatera. Ini awal mulanya berakhir kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha. Akan tetapi menurun kerajaan Hindu-Buddha ini seiring Islam masuk, berakhir habis itu pada abad ke-15. Jadi pada awal abad ke-13 itu kerajaan Hindu-Buddha sudah mulai menurun. Terus sampai abad ke-15 tidak ada lagi. Tidak ada lagi kerajaan Hindu-Buddha. Islam adalah agama yang dominan di Nusantara kita ini. Dari Semenanjung Malaya. Buddhisme misalnya diperkenalkan kembali ke Nusantara hanya pada abad ke-19. Dengan kedatangan pedagang dan orang-orang Tiongkok di Sri Lanka dan imigran Buddhis lainnya. Kita akan membahas lebih lengkap tentang sejarah perkembangan agama dan kebudayaan Indonesia pada bab 5 yang akan datang.
Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala ucapan yang tidak bermakna. Akhirul kalam, Bapak juga mohon ampun dan berterima kasih atas diri kalian yang telah memperhatikan pembelajaran sejarah wajib ini dari video yang pertama sampai video ini, dan tugas-tugasnya sudah Bapak terima. Terima kasih sekali lagi dengan tugasnya yang telah mengumpulkan dengan Bapak. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.